Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisyanti, penilik ahli muda Dinas Pendidikan Kota Cirebon, akan berbagi praktik baik pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan judul Strategi Samakta Mayoran untuk meningkatkan literasi peserta didik PAUD di Kota Cirebon. Situasi yang dihadapi yaitu berdasarkan hasil rapor pendidikan PAUD tahun 2023 pada Satuan Pendidikan Dampingan teridentifikasi adanya akar masalah pada indikator prioritas yang menggambarkan kualitas layanan satuan pendidikan, di antaranya pada dimensi D, kualitas proses pembelajaran. Terdapat akar masalah level 1, yaitu perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, dengan akar masalah level 2, yaitu kualitas perencanaan terjadi pada 13 satuan PAUD atau sebesar 93%. Terdapat akar masalah level 1, yaitu pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi dengan akar masalah level 2, yaitu literasi dasar pada 13 satuan PAUD atau sebesar 93%. Ketiga, terdapat akar masalah level 1, yaitu asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran dengan akar masalah level 2 berupa umpan balik yang konstruktif pada 11 satuan PAUD atau sebesar 79%. Sedangkan pada dimensi E, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, terdapat akar masalah level 1, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, dengan akar masalah level 2, yaitu belajar dari dan bersama orang lain, muncul pada 10 satuan PAUD atau sebesar 71%. Dari akar masalah tersebut, literasi dasar menjadi bagian penting yang harus ditingkatkan. Literasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi dengan baik. Terdiri dari literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, dan kewargaan. Untuk membangun kemampuan literasi dasar pada anak usia dini, pendidik perlu membuat rencana pembelajaran dengan proses yang sesuai bagi anak usia dini dan adanya umpan balik yang konstruktif. Cara yang dianggap efektif yaitu dengan pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Indonesia menuju generasi emas tahun 2045 merupakan suatu cita-cita yang untuk mewujudkannya diperlukan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Menjadi pemikiran dan aksi semua pihak termasuk tenaga kependidikan penilik untuk menciptakan strategi yang cocok dengan tujuan yang diharapkan. Penguatan kemampuan fondasi peserta didik perlu didukung dengan penguatan orang tua dalam pengharapannya terhadap pendidikan anak usia dini. Berdasarkan kajian awal persepsi orang tua terkait dengan pembelajaran anak usia dini di satuan PAUD, didapatkan data sebagai berikut. Sebesar 92,9% orang tua menyekolahkan anaknya di PAUD dengan harapan agar anak siap bersekolah ke sekolah dasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebanyak 71% orang tua menyekolahkan anaknya di PAUD. Menurut orang tua, anak ketika belajar di rumah lebih menyukai dengan cara dibimbing oleh orang tua sebanyak 78,6%. Menurut orang tua, media yang paling disukai anak ketika belajar di rumah adalah melihat buku yang banyak gambarnya sebanyak 78,6%. Orang tua mendampingi anak di rumah dengan intensitas setiap hari sebanyak 78,6%. Orang tua membersamai anak belajar di rumah menggunakan media berupa buku tulis sebanyak 92,9%. Untuk membersamai anak belajar di rumah, orang tua memerlukan berupa media, buku, dan alat tulisnya sebanyak 85,7%. Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya fakta di lapangan bahwa media ajar yang digunakan oleh pendidik saat ini baru seputar penggunaan buku tulis, buku gambar, lembar kerja siswa, serta YouTube untuk mengakses gerak dan lagu. Selain itu, refleksi pembelajaran juga belum menjadi kebiasaan pendidik dan masih belum membudayanya di kalangan kepala PAUD untuk melakukan supervisi kepada pendidiknya. Situasi dan tantangan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh penilik sebagai pengendali mutu program satuan PAUD dengan melakukan pembimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
Pembimbingan yang dilakukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui suatu strategi yang memperhatikan karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan tenaga kependidikan yang dilakukan secara kolaboratif dan terpadu dan dapat mempercepat peningkatan mutu layanan satuan pendidikan. Strategi tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap penyusunan rencana pendampingan yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Memetakan komitmen perubahan dengan membuat instrumen berupa panduan wawancara, mengumpulkan data pemantauan, menganalisis data hasil wawancara, menentukan strategi pendampingan berdasarkan hasil analisis data, menentukan metode pendampingan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan, dan menyusun rencana pendampingan berisi sasaran strategi metode, skala prioritas, dan waktu serta target pendampingan yang ingin dicapai. Tahap penyusunan perencanaan program dilakukan dengan langkah-langkah, melakukan pembimbingan adopsi rapor pendidikan, berdiskusi dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengidentifikasi akar masalah yang terjadi di satuan pendidikan dengan output berupa analisis akar masalah. Memandu refleksi dengan menetapkan area perubahan yang menjadi prioritas perbaikan yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan. Menyusun perencanaan perbaikan layanan di satuan pendidikan berupa pengembangan media ajar. Tahap pelaksanaan program dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pengembangan media ajar berupa buku cerita, baik cetak maupun digital, dan video berupa cerita atau lagu anak. Pengujian kelayakan dari aspek media dan materinya berdasarkan hasil pengujian kelayakan media dinyatakan bahwa media ajar layak untuk digunakan oleh pendidik dan orang tua. Begitupun hasil pengujian dari aspek materi menunjukkan bahwa materi yang ada di dalam media ajar layak dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik untuk digunakan oleh pendidik dan orang tua. Setelah dinyatakan layak, selanjutnya diuji cobakan kepada orang tua peserta didik pada satu satuan pendidikan, yaitu di KB Kertasemboja, sebanyak 5 orang tua dengan hasil media ajar layak dan sesuai untuk diterapkan kepada satuan pendidikan lainnya. Tahap penerapan penggunaan media ajar. Tahap penerapan dilakukan kepada 2 satuan pendidikan yang merupakan sasaran pendampingan pada tahun 2024. Yaitu pada SPS Bunga Teratai dan KB Al-Izhar yang masing-masing berjumlah 5 orang dengan hasil media ajar layak diterapkan pada satuan pendidikan. Lis mau melaporkan hasil pembimbingan yang Lis lakukan kepada satuan PAUD, Bu. Jadi Lis membuat satu terobosan yang Lis beri nama Samakta Mayoran, Bu. Samakta Mayoran ini merupakan strategi supervisi yang dilakukan secara asimetris, kolaboratif, terpadu, dan bersifat akseleratif, Bu, bagi peningkatan kualitas mutu layanan PAUD di Kota Cirebon. Lis ini hebat, luar biasa. Strategi Samakta Mayoran ini sudah bagus, Lis. Saya suka dengan inovasi yang Lis lakukan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih, Bu Lis, sudah berkontribusi pada upaya peningkatan mutu layanan khususnya PAUD di Kota Cirebon. Sama-sama. Tanpa kontribusi Bu Lis, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih, Ibu. Luar biasa. Masya Allah. Dan saya juga berharap Bu Lis dapat berbagi praktik baik kepada penilik lainnya. Baik, Ibu. Agar diimbaskan ke setiap satuan PAUD yang menjadi binaan mereka. Manfaat strategi Samakta Mayoran diantaranya: 1. Strategi Samakta dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memberikan layanan pembinaan literasi dasar yang lebih baik melalui pelibatan orang tua dalam prosesnya. 2. Media ajar Mayoran dapat meningkatkan minat peserta didik PAUD terhadap literasi. Sedangkan hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mendorong satuan pendidikan yang sudah menerapkan Samakta Mayoran untuk terus mengimplementasikan dan menyempurnakan kontennya. 2. Menginspirasi penilik lain untuk menerapkan Samakta Mayoran pada satuan pendidikan lainnya. 3. Membuat microsite sebagai wadah media ajar yang dibuat dengan nama Larealit, literatur anak yang ramah dan edukatif, anak literat, ibu tenang. Demikian praktik baik strategi Samakta Mayoran yang dapat saya sampaikan. Semoga upaya apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan mutu layanan pada satuan PAUD mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.